Waktu gue lagi scroll sosial media, gue ketemu sama konten yang berbunyi seperti ini. Coba kalian tinggalkan satu pesan untuk laki-laki agar laki-laki lain tidak merasakan hal yang sama. Ush, bagus dong ini konten ya kan? Ya udah, karena bagus gue lihat dong komentarnya. Cuma yang bikin gue heran di sini adalah banyak sekali orang komentarnya seperti ini. Jangan full margin, jangan pernah mengenal full margin. Jangan full margin, 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 full margin. Dan pertanyaan gue sih simple ya. Emang kenapa sih full margin? Seolah-olah kegiatan full margin itu kayak dosa ketujuh dari 7 deadly sins, ya kan? Padahal kan full margin itu cuman kegiatan menaikkan profil resiko, ya kan? Kalau misalkan profil resiko lu udah terukur, ya kenapa go ahead aja, silahkan. Cuman di sini yang jadi masalah itu adalah lu full margin, terus lu lakukan itu 5 kali dalam seminggu. What? Gua ulang. Full margin akan berbahaya kalau misalkan lu lakukan 5 kali dalam seminggu. Dari sini lu nangkap nggak? Yang berbahaya itu bukan kegiatan full marginnya, melainkan repetisi yang lu lakukan itu terlalu banyak. Atau istilah trader itu lebih dikenal sebagai overtrade. Dan kali ini kita bakal kupas tuntas bahaya di balik overtrade yang bukan hanya merusak akun trading lu, melainkan juga merusak psikologis lu secara perlahan. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja. Oke, by the way sebelum kita mulai, gue minta maaf dulu suara gue agak sedikit bindeng. Karena ini juga gue agak effort sih buat ngomong. Gue lagi dalam keadaan gak prima sih sebenarnya ini ya. Tapi gak apa-apa, sebelum 2026 kita gas terus, oke? Gue gak munafik, gue juga pernah mengalami overtrade. Dan dari pengalaman gue pribadi, salah satu penyebab gue jadi overtrade itu karena gue selalu menanyakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Contoh kalimat sederhananya tuh begini deh, gue aja pernah loh profit segini, masa sekarang gue rugi mulu sih? Nah, dari pertanyaan sederhana gue ini, sadar nggak sadar, gue sudah melakukan 2 hal yang fatal, overconfidence sama revenge trading. Ayo kita selami lebih dalam lagi. Oke, hal pertama yang gue mau tekankan di sini adalah, walaupun gue bilang full margin itu nggak masalah, bukan berarti gue menyarankan lu buat full margin ya. Itu balik lagi ke profil resiko lu masing-masing. Lu hitung dulu lah, lu udah bayar tagihan belum? Lu udah bayar ini itu belum? Nah, itu selanjutnya ya terserah lu lah ya. Pokoknya di sini gua nggak ada nyaranin buat full margin. Oke? Sepakat? Sepakat. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah lu trading full margin itu gagal terus jatuhnya itu cuma 1 kali. Karena margin call ya udah kelar, ya kan? Paling ujung-ujungnya apa? Lu galau di kamar ya kan? Abis itu lu bilang sama temen-temen lu, aduh gue jerah trading, gue full margin, terus gue rungkat gitu ya kan. Udah kayak gitu doang. Habis itu lu jerak, habis itu lu gak mau lagi trading. Kalau overtrade, itu diem-diem dia maksa lu buat trading terus ya. Dia maksain lu buat trading. Ayo, kemarin aja masih bisa profit segini loh, masa lu gak bisa lagi profit segini? Itu penyebab awal dari overtrade. Ya bener, lu sekali trade, itu lossnya cuma $10. Tapi lu hitung aja, kalau misalkan lu sehari open posisi 10 kali, ya kan? Itu kalau misalkan lu loss 5 kali, lu udah kehilangan uang $50 loh. Itu berbahayanya overtrade. Nah, secara psikologis, overtrade ini tumbuh dari harapan, ya. Harapan dan ingin balas dendam. Ya lu tahu aja kan, gue udah bilang, kita itu harus objektif di market. Pokoknya trading hari ini untung-untung, kagak-kagak, udah itu aja, ya kan? Kalau rugi ya udah, kalau untung ya udah. Makin banyak repetisinya, maka otak lu akan makin susah lepas dari kecanduan itu. Karena otak kita itu sudah kecanduan dengan sensasi kemungkinan profit. Dalam satu trade sih kemungkinan profitnya sih segini. Nah, padahal realitanya di sini ya lu lagi gambling aja dengan kostum analisa teknikal. Dan gue sendiri juga merasakannya. Gue manusia biasa, emosi itu terkadang suka menang di atas logika. Makanya gue pakai fitur risk management tools di platform XM buat jadi babysitter diri gue sendiri. Jadi gue nggak perlu lagi mengira-ngira ini bakal profit berapa, ini bakal loss berapa, karena semuanya itu udah dihitung otomatis oleh XM. Karena lagi-lagi penyebab utama dari overtrade sendiri itu adalah sensasi kemungkinan profit. Ya lu nggak tahu, lu cuma ngira-ngira aja. Ini nanti bakal profit berapa, ini bakal loss berapa.
Iya, 10 kali lu lakukan itu, tiba-tiba udah $50 aja lu loss, ya kan? Dan biasanya overtrade sendiri bisa terjadi karena lu nggak ada konsultasi dan brainstorming sama sekali. Yah bang, gua kan introvert. Udah gitu gua juga pemalu bang, gua nggak mau gitu ya kan berinteraksi dengan manusia. Santai. XM menjawab pertanyaan lu lagi dengan XM AI Assistant. Mungkin biar lebih asik kita langsung coba aja nih trading sambil dibantu AI Assistant XM. Oke, pertama di sini lu langsung aja klik Ask AI atau tanya AI, itu ada opsinya. Set. Nah, ya kan anggaplah di sini gua ragu pengen buy. Gua bingung SL-nya di mana, TP-nya di mana. Kita langsung aja coba tanya AI Assistant dari XM. Oke? Terbatas. Tuh. Kita tunggu jawabannya ya. Oh, langsung dijawab tuh semuanya sama dia tuh, lengkap tuh ya. Tuh, saran stop loss untuk modal terbatas. Jadi nggak ada lagi tuh lu ragu buat mau entry atau lu takut lu nggak bisa berinteraksi karena sudah ada XM AI Assistant. Oke, jadi langsung aja download, link sudah ada di bio. Oke, kita lanjut. Sekarang coba gue tanya ke lu apa penyebab dari full margin. Gue yakin 90% trader yang melakukan full margin itu karena dia menemukan setup yang bagus plus habis mendapatkan profit besar dari market. Tapi coba gue tanya lu apa penyebab overtrade. Bingung kan? Ya memang, soalnya ini kegiatan yang di luar kesadaran kita sebagai trader. Tapi pengalaman gue salah satu penyebab dari overtrade ini karena time frame yang gue gunakan itu sangat kecil. Oke, sekarang lu coba cari area penting di time frame M5 dan M1. Banyak kan? Semuanya tuh area penting. Nah, insting seorang trader kalau misalkan menemukan area penting, apa yang mereka lakukan? Ya buka posisi, ya kan? Buka posisi. Tapi yang sering kita nggak sadari, kita nggak menghitung itu sudah area penting keberapa yang udah kita trading. Belum lagi kan kalau misalkan kita lihat financial market itu bukanya 24 jam. Kalau misalkan menurut lu ini adalah sebuah keunggulan, ya menurut gua sih ini adalah sebuah jebakan. Karena secara nggak sadar, lu itu kayak dipersilahkan untuk buka posisi kapanpun lu mau. Padahal lu itu bolehnya buka posisi saat ada setup. Nah, mungkin untuk kasus ini lu harus belajar lagi sih tentang market session. Karena percaya aja, setiap sesi market itu punya karakternya masing-masing. Dan saran gue juga lu coba perbesar lagi time frame lu untuk mencari area penting. Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya, lu mengambil keputusan trading itu sama halnya lu main game di HP lu. Jadi setiap match, setiap game itu akan pelan-pelan menguras energi dari baterai HP lu sendiri. Nah, menurut gua, full margin itu belum tentu salah. Tapi kalau sampai overtrade, itu sudah pasti 100% salah. Gue ingat kata mentor gua dulu, kalau lu merasa harus trading, itu tandanya lu harus berhenti trading. Karena simpelnya ya market nggak akan kemana-mana kan. Tapi modal lu itu bisa habis karena lu selalu merasa harus trading. Dan sedikit saran dari gua, kalau lu merasa harus trading setelah lu kena stop loss, lebih baik tutup dulu monitor lu, baru lu balik lagi setelah 2 jam kemudian. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat lu yang nonton sampai habis. Mungkin untuk waktu dekat, gua nggak akan bahas technical analysis dulu ya. Karena gua melihat fenomena, banyak dari kalian itu ternyata jago banget analisanya. Tapi sayangnya lu masih belum paham esensi dari trading itu sendiri. Karena jujur aja ya, lu salah langkah sedikit aja di financial market, itu bakal jadi kegiatan perjudian. Jadi pastiin lu udah subscribe dan nyalain notif buat video selanjutnya. Karena sebelum tahun 2026, gua bakal kupas tuntas esensi dari trading itu sendiri. Nah, baru kita bahas teknikalnya lagi. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.